Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Yunus Agus Anggara, NIM saya 1031124000175. Saya dari kelas IF 1203. Di sini saya akan mengerjakan dan membahas tugas sub CLO 03 strip 1 strip 3 kalkulus lanjut semester genap 2024-2025. Dan di sini saya sudah mengerjakan tulis tangan. Di sini saya akan menjelaskannya saja. Oke, langsung aja dari nomor 1. Dari nomor 1 ini diberikan sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI plus cos TJ plus dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2. Saya tandain aja ya pakai plus 2K ya. Dimana komponen K-nya ini menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T-nya ini lebih dari 0. Nah, pertanyaannya A. Apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. B. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? D. Berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, langsung aja dari jawaban nomor 1. Pada saat T, posisi partikel ini dinyatakan oleh ini ya. Ini yang mau kita cari nanti. Ya kan? Dari soal diketahui ini. Nah, yang kita tahu tadi adalah komponen K. Komponen K itu adalah yang aku tandain warna hijau. Komponen K itu yang ini ya. Komponen K yang warna hijau. Nah, komponen K ini dinyatakan sebagai tinggi dalam meter dari permukaan tanah. Ya kan? Dengan T-nya ini T-nya lebih dari 0. Nah, karena komponen K ini adalah ketinggian, maka kita cari ketinggian partikel pada saat T dinyatakan, kita tulis aja ZT. Ini adalah komponennya tadi. Nah, setelah kita sudah tahu ketinggian komponen K ini adalah ketinggian, kita turunkan Z actionnya nih. Nah, kita dapat nih turunan dari Z T yaitu 2T min 3. Nah, karena di soal A ini adalah apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Nah, kalau bergerak ke bawah itu turunan Z-nya ini harus kurang dari 0. Nah, karena Z ini kurang dari 0, maka kita peroleh T-nya ini kurang dari 1,5. Maka ketinggian partikel menurun. Nah, itu tadi yang di soal itu dibilang bahwa apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah, maka kita carinya turunan Z-nya ini kurang dari 0. Kalau dia pernah ke atas berarti lebih dari 0 gitu. Nah, kita udah dapat nih kalau dia Z ini harus kurang dari 0, maka T-nya ini kurang dari 1,5 gitu. Jadi partikel bergerak ke bawah pada interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5 gitu. Kemudian yang B ini dalam soal apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Untuk kita mencari apakah vektor ini pernah berhenti bergerak atau tidak, kita harus tahu vektor kecepatan yang diperoleh, yaitu dari turunan pertama dari partikelnya ini. Nah, turunan pertamanya kita dapat di sini. Kita tulis VT, yaitu dr per dt. Ini adalah turunannya, turunan dari partikelnya, ya kan? Nah, partikel ini akan berhenti bergerak apabila turunannya atau Ft-nya ini sama dengan 0. Nah, kalau dia Ft-nya sama dengan 0, maka vektor kecepatan pada komponen K bernilai 0 hanya
jika T-nya ini sama dengan 1,5. Namun pada saat T-nya 1,5 ini nilai cos di sini, nilai cos yang di sini nih yang saya tandain beda lagi deh. Warna merah. Nah, nilai cos yang di sini ini pada saat T-nya bernilai 1,5, dia itu tidak sama dengan 0. Padahal harusnya VT-nya ini harus sama dengan 0. Sehingga vektor kecepatannya itu tidak sama dengan 0. Berarti kita ambil kesimpulan untuk semua T bilangan real, jadi partikel ini tidak pernah berhenti bergerak. Seperti itu. Kemudian lanjut ke yang C. Yang C itu soalnya pada waktu berapa mencapai ketinggiannya. Pada waktu berapa, ya kan? Nah, dari ketinggiannya kan kita sudah tahu ZT yaitu T kuadrat min 3T plus 2. Nah, di sini kita tertuliskan di sini posisinya 12 meter. Jadi dia harus sama dengan 12. Nah, maka 12 ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi kita dapat nih persamaannya yaitu T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Nah, kita peroleh nih persamaan ini. Nah, untuk mendapatkan nilai T-nya gimana ya? Gampang, tinggal difaktorkan aja. Itu kita dapat T-nya sama dengan 5 atau T-nya sama dengan min 2. Nah, dari soal ini kita kan tahu T-nya ini ya. T-nya ini lebih dari 0. Jadi yang memenuhi yang mana? Jadi yang memenuhi adalah yang T-nya sama dengan 5. Jadi maka nilai waktunya itu adalah 5 detik. Kemudian kita lanjut ke yang D. Berdasarkan hasil dari yang C ini ya, ketinggian 12 meter, kita dapat T-nya itu 5. Jadi kecepatannya yaitu bisa kita substitusikan aja dari kecepatan di sini, turunan pertama yaitu kecepatan itu turunan pertama dari partikelnya ya. T-nya kita ganti 5 di sini. Cos TI min sin TJ plus dalam kurung 2T min 3K. Nah, T-nya kita ganti 5. Cos 5I min sin 5J plus dalam kurung 2 T-nya kita ganti 5. 2 kali 5 min 3K. Jadi kecepatannya itu kita dapat cos 5I min sin 5J plus 2 kali 5 itu 10, 10 kurangi 3, 7. 7K. Jangan lupa kayaknya. Gitu. Kemudian kita lanjut yang ke E. Untuk menentukan vektor arah garis singgung, maka sama dengan kita menentukan vektor kecepatan pada saat T-nya itu sama dengan 5. Ya udah. Jadi sama dia. V5 yaitu cos 5I min sin 5J plus 7K. Gitu. Oke, nomor 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Di soalnya kita bacakan dulu. Diketahui kurva berikut Y akan bernilai 0 apabila X-nya ini kurang dari sama dengan 0. Dia akan bernilai X pangkat 3 jika X-nya ini lebih dari 0. Soalnya, A. Tentukan nilai Y aksen atau turunan pertama Y-nya saat X-nya sama dengan 0. Terus yang B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, untuk menjawab ini, kita harus perhatikan persamaan ini, kurvanya, ya kan? Nah, dari persamaan kurva ini, ini sudah saya tulis lagi. Nah, kita akan mencari, tadi kan yang A ini kita akan mencari turunan pertama saat X-nya 0. Nah, untuk X kurang dari 0, itu akan bernilai, kalau X kurang dari 0, berarti kan yang ini ya. Nah, berarti Y-nya bernilai apa? Bernilai 0. Ya kan? Ini ya, di kirinya ini. Nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi maka Y aksennya kita dapat
sama dengan 0 juga gitu. Nah, sehingga kita hitung limitnya, limit kiri dan limit kanannya. Berarti kita cari dulu limit y aksen untuk x mendekati 0 dari kiri sama dengan 0. Untuk x coba kalau x-nya ini lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti kan yang ini ya. Yang ini ya. Berarti y-nya itu sama dengan x pangkat 3. Maka turunan y aksennya atau turunan pertama y-nya adalah 3x kuadrat. Sehingga kita bisa tentuin limitnya, limit kanannya. Itu kan soalnya x-nya ini kan dari kanan, tadi dari kiri gitu. Jadi kita tentukan limit 0-nya dari kanan. Berarti limit y aksen x untuk x mendekati 0 dari kanan yaitu 3x kuadrat. Ini berapa? Kita substitusikan aja, x-nya adalah 0. Berarti 0 jawabannya. Limit kanan dan limit kirinya itu sama, ya kan? Yaitu 0. Oleh karena itu, turunan pertama y aksennya saat dia x-nya adalah 0 yaitu 0 gitu. Kemudian yang B, kelengkungan K dari kurva y sama dengan fx adalah untuk mencari kelengkungan kita bisa cari dengan rumus ini. Nah, yang kita belum tahu di sini adalah turunan keduanya ini. Maka kita cari terlebih dahulu. Coba kita untuk x kurang dari 0, berarti dia akan bernilai 0 tadi kan. Merupakan fungsi konstanta sehingga y aksennya 0. Tadi udah. Nah, turunan keduanya berapa? Ya 0 juga gitu. Nah, coba kalau yang x lebih dari 0. Berarti y-nya kan x pangkat 3. Maka turunan pertamanya kita dapat 3x kuadrat. Nah, terus turunan keduanya berapa? 6x. Nah, berdasarkan hasil pada persamaan 8, ini persamaan 8 tadi udah aku tulis, ini persamaan 9. Nah, maka ambil limit kanan dari x sama dengan 0. Berarti limit y aksen limit turunan kedua y untuk x mendekati 0 dari kiri itu hasilnya 0. Kemudian untuk limit turunan kedua y untuk x mendekati 0 dari kanan itu juga 0. Sehingga turunan kedua y-nya itu sama dengan 0. Berarti kita sudah tahu ya turunan keduanya ini berapa. Jadi kita substitusikan aja ke rumus yang ini tadi, kelengkungannya. K 0 sama dengan nilai mutlak 0 per 1 plus 0 kuadrat dalam kurung nilai mutlak 0 per dalam kurung 1 plus 0 kuadrat pangkat 3 per 2 yaitu sama dengan 0. Jadi kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah 0 gitu. Baik, sekian penjelasan dan pengerjaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.